Alhamdulillah, eh, para jemaah sekalian, saat ini kita masuk lagi di segmen kalam, yaitu kajian malam. Nah, eh, kemarin alhamdulillah kita sudah membahas mengenai tentang hukum atau fikih hukum etika dan keutamaannya. Nah, selanjutnya di pekan hari ini kita sudah bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Khairuddin, dan insya Allah beliau akan membahas tema yang tidak kalah serunya, yaitu jalan hidup muslim. Insya Allah nanti akan langsung dibahas bersama dengan Ustaz kita. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz oleh tempat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita. Dan tentu dari sekian banyak kenikmatan yang menyapa kita, yang paling utama tentu nikmat iman. Dengan iman kemudian kita punya ghirah ya. Dengan iman nikmat-nikmat yang lain itu kemudian punya makna di sisi kita. Orang kalau sehat tapi tidak punya iman, maka kesehatannya tentu tidak mengantarkannya untuk melakukan amal soleh. Orang juga kalau punya waktu luang, tapi kalau tidak ada iman, maka waktu luangnya juga akan habis, tak berujung dengan kebaikan. Itulah sebabnya Nabi mengingatkan kita, nikmatani maghbuna fihi ma katsiran minan nas. Jadi ada dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan, ya. As-siha wal faraga, nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian kita bersalawat atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang jalan hidup muslim, ya. Jadi kita bicara tentang roadmap, ya, peta jalannya. Di dalam Al-Quran dan tentu di hadis juga dijelaskan sangat detail tentang perjalanan kita sebagai seorang muslim, ya. Dimulai dari kita berada dalam ketiadaan, ya. Jadi kalau bahasa di Quran surah Al-Baqarah itu disebut kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un, ya. Jadi deskripsinya nanti dijelaskan di banyak ayat, ya. Itu. Jadi mengapa kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu dahulunya itu amwat, ya.
jadi berada dalam ketiadaan. Gitu. Jadi kita pernah berada di fase sebelum kita lahir di dunia ini. Kalau di Quran surah Al-Insan ayat pertama itu disebut hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum tibakah ya kepada manusia satu era ya itu yang panjang itu ketika dia dahulunya belum menjadi sesuatu yang dapat disebut lam yakun syai'an madhkura. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah alam ruh yang kita tidak tahu berapa lama kita di situ, ya kan? Itu. Tapi pasti pernah kita ada di situ. Karena di Quran surah Al-A'raf Allah jelaskan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa dzurriyyatahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka dan kemudian menanyai setiap ruh ya itu alastu bi rabbikum gitu. Bukankah saya ini Tuhan kalian? Kemudian ya ruh kita jawab qalu bala ya betul, syahidna, saya menyaksikan itu. Dari situlah kemudian manusia itu disebut ya fitrahnya menuhankan itu. Karena ketika di alam ruh dia sudah ditanya ya dengan kalimat retoris alastu birabbikum gitu. Sehingga di Quran surah Ar-Rum itu Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah ya. Itu fataran nasu 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu itu pada ya, Allah yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrahnya. Jadi fitrahnya manusia itu pasti beragama. Karena ketika dia berada di alam yang ruh tadi, ya, dia sudah meyakini bahwa Allah itu penciptanya. Nah, kemudian setelah itu manusia masuk ya yang kita sebut dengan fase ya alam rahim. Dijelaskan di Quran surah Al-Hajj ayat 5 ya. Jadi ini peta perjalanan kita ya, seorang muslim. Di Quran surah Al-Hajj ayat 5 itu Allah jelaskan apa itu? Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallah linubayyana lakum wa nukirru fil arhami ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashudda wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ilal ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Itu. Ini mata saya satu kayak mau selalu tertutup. Sebenarnya itu kode mau ditumpak pakai kopi. Askar kemarin di sana tidak diberi kode langsung tahu. Jadi kita kembali ya. Jadi di Quran surah Al-Hajj ayat 5 itu Allah menjelaskan wahai manusia, kalau kamu ada keraguan tentang hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, maka sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari turab ya, dari tanah. Nah, tentu nenek moyang kita ya
Adam alaihi salatu wassalam dicipta pertama kali ya dari tanah itu. Nah, tapi generasi berikutnya tidak lagi dari tanah ya, tapi dari nutfah ya. Falyanzuril insan khuliqa mimma indafik yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Jadi apakah manusia itu tidak memperhatikan dari mana dia dicipta? Nah, dia dicipta dari air yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Itu. Nah, jadi kembali ke Al-Hajj ayat 5 tadi. Jadi manusia berikutnya itu tidak lagi dari tanah ya. Itu dari nutfah ya. Kemudian nutfah ini berubah menjadi alaqah ya. Alaqah itu secara bahasa dia mirip binatang yang biasanya hidup di rawa-rawa yang menempel pada mulut binatang. Jadi sesuatu yang menempel, alaqah ya. Makanya bentuk lintah ya dengan segumpal darah itu kalau dilihat dari bentuknya secara fisikal itu mirip ya kan. Gitu. Jadi segumpal darah. Kemudian setelah itu mudghah, segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghaira mukhallaq. Ada yang sempurna penciptaannya, ada yang tidak sempurna. Linubayyina lakum, agar menjadi bayan penjelasan kepada kalian ya. Bahwa itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang tercipta itu ya sempurna. Itu. Ada yang kadangkala tidak sempurna, kadangkala buntung kaki, ya, tangan yang kemudian kita sebut dengan istilah tunadaksah. Jadi itu menjadi penjelasan bagi kita, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa nukirru fil arhami ila ajali musamma. Kemudian segumpal daging tadi ini mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, ya, itu kemudian dia ditempatkan di dinding rahim, di rahim perempuan sampai waktu yang ditentukan. Tsumma nukhrijukum tiflan. Kemudian dia keluar menjadi bayi yang mempesona. Tsumma litablughu asyudda, maka dengan beransur-ansurnya waktu dia menjadi manusia balik. Wa minkum may yutawaffa, maka ada yang diwafatkan di usia yang relatif muda di antara mereka. Wa minkum may yuraddu, dan di antara mereka ada yang dikembalikan. Ya, maksudnya itu ya diwafatkan ilal ardhalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Ya, jadi ada yang dikembalikan di antara manusia itu ya ketika dia berumur tidak mampu lagi mengenali apa yang dahulunya pernah dia kenali. Yang sering kita istilahkan lanjut usia, pikun. Nah, jadi itu memang disebut di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 gitu. Detailnya juga bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin ya. Dan sungguh dan kami telah menciptakan ya al-insan, manusia itu dari sulala. Sulala itu saripati, air mani yang paling halus. Jadi manusia itu tercipta tidak semua sperma yang keluar dari laki-laki itu ya. Itu. Jadi ada yang merupakan inti sarinya ya. Itu saripati, itu disebut dengan sulala. Itu. Kemudian lanjutannya mengatakan apa itu? Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin ya. Kemudian waja'alna apa itu? Dan kami jadikan dia berada fi qararim makin ya, dia berada di rahim yang kokoh. Itu. Di Quran surah Al-Mu'minun ya. Nah, lanjutan ayatnya mengatakan ya summa ja'alna nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan nutfah itu dia berada di qararim makin, di rahim yang kokoh ya.
Kemudian summa ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawna al-idzama lahman, ya. Summa ansha'nahu akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nutfah itu ditempatkan di dinding rahim yang kokoh, ya, kemudian dari nutfah itu summa ja'alna 'alaqah. Kemudian kami jadikan dia 'alaqah, ya, itu. Kemudian dari 'alaqah itu manusia berproses fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian daging. Itu. Fa khalaqnal mudghata idzaman. Kemudian dari daging itu keluar tulang, ya, tumbuh tulang. Itu. Fa kasawnal idzama lahman. Maka kemudian tulang itu dibungkus kembali oleh daging. Gitu, ya. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Nah, kemudian kami jadikan, ya, dia wujud, ya, atau penciptaan yang berbeda dari sebelumnya. Kan kalau dilihat itu fase-fasenya itu, kalau dalam ilmu biologi atau anatomi sel itu, kita tidak bisa membayangkan bahwa itu nanti bakal jadi orang, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Itu, ya, kami jadikan dia makhluk yang berbeda. Itu tidak ada di bayangan kita itu bahwa dia jadi orang, ya. Itu fatabarakallah, maka maha suci Allah, ahsanul khaliqin, dia adalah pencipta yang sebaik-baiknya, ya. Itu alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dialah Allah yang menciptakan manusia itu dalam wujud rupa yang sebaik-baiknya. Jadi anatomi kita ini, ya, paling sempurna itu dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu bahkan dari sekian banyak diciptakan makhluk itu, kita yang kemudian diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dari ayat ini dijelaskan bagaimana proses manusia itu, ya, sampai kemudian dia lahir, ya kan? Itu. Jadi proses dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat lain kemudian Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi setelah 9 bulan 10 hari kemudian Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu, ya, rahim seorang perempuan, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Gitu. Maka kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kita potensi, ya. Tsumma ja'ala lakum sam'a, ya, wal absara wal fu'ada la'allakum tashkurun. Ya, kemudian kami jadikan itu dia punya pendengaran, dia punya penglihatan, dia punya hati, agar dengan itu dia menjadi hamba yang bersyukur. Ya. Itu. Nah, karena orang yang beriman itu, ya, itu, kalau dia betul-betul beriman, ya, dia akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Nah, apa korelasinya Allah berikan pendengaran, penglihatan, hati, ya, agar manusia itu menjadi hamba yang bersyukur? Karena ternyata pendengaran, penglihatan, ya, dan hati itu, ya, dia menjadi tools yang bisa mengantarkan orang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan melihat, ya, dengan mendengar, gitu, dengan tafakkur, ya, gitu, maka mengantarkan dia bisa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian iman itu, ya, menjadi mengantarkan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, betapa kita ini semuanya lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, pengetahuan tidak ada yang melekat di tubuh kita, gitu. Tapi pada akhirnya kemudian dalam perjalanan berikutnya, ya, itu kita memiliki banyak hal, ya kan? Gitu. Maka tentu semua itu harus kita syukuri bahwa ini adalah apa itu? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi, ya, itu. Jadi ini adalah karunia
dari Allah Subhanahu wa taala.